Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Metalks yang sudah hampir 1 tahun tidak update karena berbagai macam kesibukan dan saya cukup males ya ternyata. Kali ini gue mau banyak membahas tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak muda atau pelajar di zaman sekarang lah, karena selama kurang lebih udah mau 3 minggu di karantina di rumah, gue ngerasa bosen banget. Dan itu gue habis banyak nonton dokumenter, gue baca-baca buku, dan ternyata banyak banget hal yang sering gue bahas di Instagram tapi jarang banget gue bahas di kehidupan langsung gitu, karena mungkin tempat untuk diskusinya tuh belum ada kali. Nah, karena itu yang pertama sekarang gue akan coba untuk membahas tentang anak muda dan politik ya. Jujur gue sebenarnya nggak terlalu paham banget tentang politik lah. Yang gue tahu adalah politik itu kan the art of banyak sih ya. Kalau kita ngomong seni politik itu ada the art of negotiating, ada the art of the impossible, atau the art of making policy dan lain-lain lah. Nah, buat gue penting sekali bagi anak muda untuk mengerti tentang politik gitu, karena banyak banget anak muda zaman sekarang yang sangat amat apatis ketika ditanya pendapatnya tentang politik gitu. Malah banyak cenderung beberapa dari temen gue yang sangat-sangat alergi kalau ditanya tentang politik gitu. Mereka bilang, politik itu kotor, politik itu nggak asik, politik itu cuma gontok-gontokan doang, cuma debat kusir doang. Nah, ini yang mau gue coba untuk memberi opini gue terhadap banyaknya diskusi yang terjadi di anak muda, sehingga akhirnya banyak kekeliruan atau kesalahpahaman gitu loh, yang akan gue coba luruskan. Dan kalau misalkan gue keliru pun di video ini, lo boleh silakan koreksi gue. Kalau misalkan lo tahu kontak gue langsung, tahu line gue, WhatsApp gue, silakan lo langsung koreksi ke gue. Nanti akan gue langsung klarifikasi di Instagram atau mungkin di Twitter gue @22_MHMD yang banyak banget ngomongin politik di sana. Dan kalau tahu Instagram gue silakan juga, kalau mau koreksi silakan, mau diskusi, mau ngobrol sama gue silakan di @10_MHMD. Oke, jadi banyak kesalahpahaman politik anak muda khususnya di Indonesia ya. Karena memang jujur aja pendidikan politik di Indonesia itu sangat amat minim. Gue pun memahami politik bukan karena gue belajar di sekolah ya, tapi karena gue belajar sendiri gitu. Sama lah kayak awal-awal gue tuh mulai concern di politik itu tahun 2016-2017 lah sekitar, waktu itu gue SMP. Karena anak SMP, gue waktu itu asrama kan di Serpong. Kebetulan gue banyak berteman dengan teman-teman yang sejenis lah kurang lebih sama gue. Kita nggak pintar-pintar banget di kelas, tapi kita bisa mendiskusikan soal banyak hal. Kita punya minat masing-masing, dan beruntungnya waktu itu sekolah mendukung juga tentang minat kita masing-masing, walaupun akademik kita biasa-biasa aja gitu. Nah, akhirnya pada satu sisi waktu itu lagi ngetren Pilkada DKI 2017 tuh. Tentu ya kalian semua tahu lah waktu itu dialektikanya seperti apa, perdebatannya seperti apa, dan gue pun dan teman-teman gue ikut mendiskusikan gitu soal itu. Ya sama lah yang kita diskusikan kurang lebih tentang masih tentang sosok ya, belum tentang visi atau misi, karena sumber informasi di sana tuh masih sedikit ya, karena gue di asrama. Kita lebih banyak ngomongin soal bola soalnya kalau di asrama, karena ada koran yang di perpustakaan. Cuma kalau politik tuh masih sedikit bacaannya. Akhirnya mulai dari sana gue pun banyak berdiskusi tentang politik dengan teman-teman gue, lucu dengan guru-guru gue yang kebetulan banyak ada yang lulusan UI, walaupun ada guru gue lulusan UI sastra ya kalau nggak salah, apa seni gitu, gue lupa. Tapi gue suka ngomongin diskusi juga soal tentang politik sama dia, sama guru gue yang dari Mesir juga, dari Bosnia ada guru gue suka diskusi sama mereka tentang politik di negara mereka dan politik negara gue. Nah, akhirnya gue mendapatkan kesimpulan bahwa Indonesia ya khususnya, kita tuh terlalu sentimental ketika kita berbicara soal politik gitu.
masih sedikit banget menurut gue yang kita berbicara soal substansi gitu, masih sedikit banget kita bicara soal sentimental gitu. Kayak salah satu kesalahan yang buat gue adalah ketika banyak dari teman-teman sekalian yang masih bingung untuk membedakan antara pemerintah dan DPR gitu. Itu banyak tuh teman-teman gue yang masih kayak gitu. Padahal kalau buat gue pribadi, kita harusnya nih ya, mungkin emang nggak tahu anggota DPR kita yang nggak bener juga, atau memang nggak ada akses untuk komunikasi langsung sama mereka. Tapi banyak banget atau tinggi banget ketidakpercayaan kita terhadap anggota DPR. Padahal representasi kita itu adanya di DPR, bukan di pemerintah gitu. Pemerintah itu kan eksekutif, kan adanya presiden beserta menteri-menterinya lah itu ya, beserta pembantu-pembantunya itu menteri-menterinya. Fungsi mereka adalah untuk menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang tuh oke lah, kalau itu kan terlalu teoritis lah, terlalu lu belajar di sekolah, belajar lah. Tapi secara simpelnya adalah ketika di sekolah lu ada di sekolah kan, di pemerintah itu mereka punya satu program yang bertugas mengawasi program itu berjalan atau enggak, itu DPR. Itu pertama. Yang kedua adalah yang memeriksa apakah kira-kira ini sustainable atau enggak, itu DPR. Nah, yang ketiga juga apakah cuaca sudah mulai mendung. Setelah ini saya akan pindah ke kamar, tapi gue selesai dulu bentar dikit. Dan DPR itu memang fungsinya untuk mendorong pemerintah untuk nampak sempurna dan untuk terlihat sempurna gitu loh. Karena dari sistem demokrasi kita, sistem pemerintahan kita tuh adalah demokrasi presidensial gitu, republik presidensial. Ini sangat besar gitu, wewenang eksekutif tuh sangat amat besar di sana, dan eksekutif memegang kendali yang sangat besar ketimbang DPR gitu. Karena DPR itu nggak megang duit, yang megang duit adalah pemerintah. Jadi kalau lo bilang APBN itu yang 2000 triliun itu ada di mana? Ada itu di pemerintah, bukan di DPR. Nah makanya kalau lo misalkan bilang DPR, anggota DPR nih ngomong doang, mereka udah berbuat apa untuk rakyat gitu. Nah tugas mereka sebenarnya cuma buat ngomong doang. Mereka memperlihatkan bahwa pemerintah tuh salah di sini, pemerintah tuh salah di situ gitu. Dan ini tuh harus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan lebih baik, untuk bekerja lebih baik. Gue nggak akan masuk ke perdebatan apakah itu sudah berlaku atau pemerintah sudah melakukan itu ya, karena akan ada banyak diskusi yang berbeda lah. Jadi, tapi intinya adalah kerjanya anggota DPR atau parlemen itu adalah untuk berbicara, untuk mengkritisi, untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif. Karena kalau lo belajar nih, sebenarnya tugas presiden tuh lebih dari yang lo pelajarin di sekolah sih. Mereka tuh dia mengelola uang 2000 triliun. Bayangin 2000 triliun dikelola oleh presiden beserta menteri-menterinya. Mereka punya kekuasaan yang anggota DPR nggak punya. Terus ya banyak lagi lah pokoknya kekuasaan atau kewenangan yang hanya dimiliki oleh anggota DPR, oleh pemerintah, Nah oleh karena itu sebenarnya gue cukup bingung juga ya, kenapa anak-anak muda itu sangat sering menyalahkan anggota DPR gitu. Oke lah, dalam beberapa case mereka salah gitu, tapi lu nggak mau coba ngecek gitu pemerintah lo melakukan kesalahan apa gitu. Jangan hanya karena sosoknya lu suka, tapi terus lo tuh buta mata gitu akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan gitu. Karena beberapa kali gue nemu ada teman gue yang bilang, ya kan presiden juga manusia, menteri juga manusia. Memang mereka manusia gitu, tapi mereka punya tubuh politik yang nggak bisa yang di mata publik itu memang harus dikritisi, karena itu berkaitan langsung dengan hidup 260 juta orang di Indonesia, hampir 260 juta orang di Indonesia. Oleh karena itu mereka memang harus tersempurna dan mereka harus nampak sempurna agar legitimasi mereka di mata rakyat kuat dan mereka dapat dipercaya gitu untuk melakukan tugas-tugasnya. Tapi yang terjadi saat ini adalah kayak tetangga ada ngamuk, kayak dia pro pemerintah, nggak tahu juga gue.
Nah makanya itu yang gue harapkan adalah selama kemarin gue menjadi ketua forum ASIS MPK Jakarta Barat, dan kebetulan gue sudah mengundurkan diri, tapi gue masih aktif di forum ASIS DKI. Gue mencoba untuk memberi ruang bagi anak pelajar gitu ya, untuk memberi opininya, untuk mengeluarkan pendapatnya gitu tentang politik zaman sekarang. Karena jujur aja ya, kalau kita bandingkan kualitas pengetahuan politik anak Indonesia, remaja Indonesia ya, pelajar Indonesia dan negara lain, itu sangat amat jomplang ya, sangat amat jomplang tuh. Karena seperti yang kayaknya gue udah sempat nyinggung ini sebelumnya di video gue sebelumnya, di Amerika aja tuh anak SMA udah pada demo, terus anak demonya tuh tentang climate change. Gue inget waktu itu yang paling sekarang sering dibahas di dunia tuh climate change. Kalau di Amerika tuh ada Iris Van Gillingham, yang lo bisa browsing tuh dia siapa. Lalu ada kemarin tuh Greta Thunberg dari Amerika, dari Kanada kalau nggak salah, koreksi gue kalau gue salah. Mereka tuh udah mulai berani menyuarakan pendapat mereka gitu di muka publik. Mereka nggak serta-merta memuji-muji pemerintah karena apa yang mereka lakukan bagus gitu, karena menurut gue pribadi kalau mereka bekerja dengan baik ya bagus gitu, memang itu tugas mereka gitu. Kecuali mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan melampaui undang-undang atau melampaui target mereka gitu. Misalkan kayak target pertumbuhan ekonomi 5%, katanya orangnya 7%, 10%, atau baru deh lu puji-puji. Apalagi misalkan lagi di krisis kayak gini, misalkan lagi krisis nih dunia, terus tapi Indonesia survive gitu, nah itu lu boleh yang muji-muji kita, muji-muji pemerintah gitu. Tapi kalau kayak sekarang gitu ya, ketika standarnya masih biasa aja, ya lu nggak perlu memuji-muji pemerintah terlalu tinggi gitu. Yang ada adalah ya karena isinya manusia juga ya, kalau terlalu banyak dipuji akan ada kemungkinan mereka tuh untuk merasa ini kayaknya udah cukup yang gue lakuin nih, ya udahlah bersyukur aja gitu kan. Nah ini juga yang menarik nih buat gue. Kemarin tuh gue habis nonton apa ya tuh yang ceramah Cak Nun itu yang suka ada di Taman Ismail Marzuki tuh, sama anaknya Noel Leto, apa cinta itu namanya, lupa gue. Kalau tahu lu bisa kasih komentar ya. Jadi tuh gue mendengar kalau nggak salah nih Mas Noel Leto nih ngomong, perbedaan orang Barat dan orang Timur tuh kita Indonesia dan negara-negara tetangga, bedaan orang Barat, orang Eropa, Amerika dan lain-lain, itu adalah karena kita tuh melihat, kalau orang Timur tuh lebih melihat ke dalam diri sendiri gitu. Makanya kan kita lebih sering apa ya, ini sih secara semari aja ya dan secara pemahaman gue gitu, nggak sama seperti apa yang dikatakan Noel Leto itu. Cuma lu boleh lihat videonya di apa cinta gitu, ada di videonya Cak Nun gitu. Kita ngeliatnya ke dalam diri kita gitu. Jadi kita selalu melihat tentang sifat personal, lalu kita emosional, lalu sentimental, yang nggak selamanya buruk gitu loh. Tapi kalau orang luar itu mereka melihatnya keluar di dalam diri mereka. Makanya sampai sekarang kita masih sibuk ngurusin moral orang, dan orang-orang di barat itu mereka udah sibuk cari cara untuk kita tinggal ke Mars, kita cari cara untuk bikin roket keluar angkasa dan lain-lain. Nah itu adalah salah satu contoh kecil adalah kenapa Indonesia itu sulit maju ya, kalau mengambil dari judul konten gue sebelumnya. Nah oleh karena itu besar harapan gue bagi anak muda Indonesia itu untuk lebih kritis. Nah kritis itu nggak mesti lo apa ya, ngata-ngatain atau lo berseberangan gitu. Karena banyak juga orang yang berseberangan, orang yang awalnya mendukung suatu, misalkan lagi pemilu nih, mendukung satu paslon, tapi kalau paslon itu menang, dia balik lagi ke kodratnya menjadi seorang yang lebih objektif gitu. Nah ini biasanya orang-orang yang nggak terlalu membabi buta gitu di sosmed, di apa segala macam, yang sampai musuhan di dunia nyata, blok-blokan kontak di WA dan lain-lain. Biasanya mereka nggak gitu, mereka lebih objektif. Mereka merasa karena menurut gue paslon ini lebih baik, makanya gue milih gitu, bukan karena melihat kejelekan paslon yang lain. Kemarin banyak banget tuh yang kayak gitu-gitu.
Ya gue mungkin salah satu yang ikut dalam arus itu ya, tapi alhamdulillah gue udah tobat sebelum 2024 lah, sebelum gue punya hak pilih gitu. Dan kalau kita melihat hal yang lebih substansial gitu ya, kayak contoh kita biasanya tuh punya passion lah dalam kita suka mengamati satu hal gitu. Gue pribadi di sini gue tuh lebih condong ke pendidikan, ke kepemudaan dan lain-lain gitu. Masalah politik dan lain-lain itu ya gue ikut mengamati, cuma nggak terlalu mengikuti gitu. Tapi kan kalau olahraga, kepemudaan, pendidikan dan lain, gue memang suka gitu di dunia itu, karena gue sendiri juga lagi ada di dunia itu gitu. Jadi gue bisa belajar, learning by doing dan learning by observing gitu. Nah, bahkan dari hal-hal kecil seperti itu, ketika lo punya perhatian khusus terhadap satu bidang, lo tuh bisa sebenarnya untuk mendalami bidang itu, dan lo bisa membuat perubahan, dan lo bisa lo bisa mengekspresikan diri lo, mengekspresikan pendapat lo, visi lo mengenai bidang yang lo suka itu. Kayak mungkin di konten selanjutnya, di video selanjutnya gue akan ngomong soal pendidikan yang sering banget gue bahas, tentang bagaimana pemerintah menyikapi pendidikan, atau mungkin pendidikan seperti apa yang harusnya dimiliki oleh Indonesia, berkaca dengan kondisi geososialnya dan geobudayanya juga. Tapi itu akan gue bahas di video selanjutnya. Nah, itu gue. Nah, kalau lo gimana gitu? Lo punya minat di mana? Oke, lo punya minat di seni, lo ikut dong diskusi-diskusi tentang kesenian, tentang bagaimana seniman itu merasa kurang diperhatikan. Kayak kemarin kan ada yang tamat Ismail Marzuki mau dibangun hotel katanya. Nah tuh lo ikut yang gitu-gitu kan. Itu kadang yang ada di media itu lo nggak bisa percaya sepenuhnya gitu. Lo nggak bisa percaya sepenuhnya terhadap media-media yang lo sendiri mungkin merasa kalau oh ya ini kebebasan pers gitu. Lalu karena kebebasan pers lo asal percaya sama media, enggak, lo tetap harus melakukan research sendiri gitu. Tentu media itu penting ya, tapi kritisisme dari anak muda itu juga lebih penting, karena media itu kan ditulis dari manusia, dan itu kan dari perspektif dia, atau dari fakta yang ada dicampur dengan perspektif dia gitu, atau perspektif narasumber yang diwawancara. Nah, sekarang gimana caranya lo bisa untuk mengelaborate berita yang ada, fakta yang ada, dan ini menurut gue seharusnya begini, menurut gue seharusnya begitu. Nah, dengan mulai belajar speak up seperti ini juga bisa membantu lo untuk menjadi seseorang yang bisa peduli terhadap sekitar gitu, kepekaan sosial. Yang lo biasanya melihat sesuatu itu lo asal lihat, tapi sekarang lo bisa mengamati gitu. Yang lo amatin, lo lihat, oh ini kayaknya ada, nih salahnya di sini nih, oh ini salahnya di situ nih. Lalu kita beruntung lah, kita tuh punya sosial media, kita punya Instagram, punya Twitter, kita bisa bersuara di mana-mana. Jadi setidaknya kalau lo tidak bisa bersuara langsung di DPR, di pemerintah, lo bisa bersuara mulai dari yang kecil dulu, itu adalah sosmed lo. Pakai sosmed lo untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Lo coba untuk memperbaiki kualitas hidup orang lain, lo coba untuk memperbaiki suatu sistem yang menurut lo kayaknya ini kurang sempurna, kurang baik, bisa diperbaiki lebih lanjut. Itu lo harus bersuara. Jangan lo karena sesuatu ya biarin aja lah, ntar juga lebih baik. Nah, lo nggak bisa begitu. Percepatan kemajuan itu ya, tadi bapak saya nelfon. Memang tadi gue nggak bilang sih ke bawah, gue langsung ke atas gitu. Oke, kita lanjut. Ntar ini diedit aja, disambung gitu. Gue lupa deh tadi ngomong. Nah ya, pokoknya lo harus bisa bersuara untuk memperbaiki kualitas dari suatu bidang yang lo suka gitu. Karena pada akhirnya kalau bukan lo dan lo menunggu orang lain untuk bersuara, perubahan itu akan susah. Oh ya, tadi percepatan kemajuan, gue inget. Percepatan kemajuan dari Indonesia tuh harus segera kita kebut gitu. Karena kalau kita step by step, kita pelan-pelan aja, kita akan ketinggalan. Kita harus bisa melangkah. Jangan cuma satu langkah dong, kita harus maju, jangan satu langkah aja, tapi kita harus bisa maju 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya. Karena pada akhirnya itu akan
bisa membuat kita mengejar ketertinggalan gitu. Nah, oleh karena itu pada akhirnya yang menentukan nasib ke depan bangsa ini adalah lo semua anak muda. Nah, oleh karena itu mulai sekarang cobalah kalian cari gitu passion kalian sering-sering baca berita. Kalau di Instagram lu follow tuh yang portal-portal berita, Kumparan gitu-gitu, Tirto, Detik. Nah tuh lu baca-baca deh, terus banding-bandingin tuh beritanya. Karena ada yang mungkin di satu media nggak ditulis, di media lain ditulis. Mungkin karena ya gue nggak tahu juga sih kan, gue bukan seorang penulis berita, jadi gue kurang memahami. Tapi biasanya ada yang kayak gitu. Atau lo denger podcast tuh sekarang udah banyak banget tuh. Salah satunya podcast yang gue denger tentang politik adalah Total Politiknya Bang Arif Putra. Nah Bang Arif Putra juga gue beberapa kali ngobrol sama beliau tuh keren banget pengetahuan politiknya. Nah lo tonton itu podcast Total Politik, atau di YouTube-nya juga ada totalpolitik.com. Atau kalau di sana juga ada tuh Pinter Politik. Di Twitter tuh ya lo follow deh, pokoknya politisi bukan semata-mata untuk lo untuk apa ya namanya, bukan kita follow cuma buat lihat kontennya, enggak, tapi biasanya caption mereka, lalu apa yang mereka katakan itu biasanya penting dan bisa menambah insight lo gitu. Dan jangan lupa baca buku. Gue tuh suka baca buku, khususnya bukunya Pak Fahri Hamzah tuh gue lagi baca. Gue baru beli kemarin bukunya beberapa minggu yang lalu, yang Daulat Rakyat versus Daulat Parpol lah tuh, yang kronik apa lagi tuh, pokoknya buku putih perjuangan gitu. Itu tentang cerita Bang Fahri Hamzah waktu kemarin punya masalah lah dengan partainya, yang saya tidak mau ikut-ikutan tentang itu karena saya tidak tahu jelas sih. Cuma kan itu pada akhirnya ya itu untuk pengetahuan kita gitu. Dan pada akhirnya sebagai kata penutup gue ingin kembali mengatakan bahwa ya memang ada baiknya kita sebagai anak muda untuk terjun lebih cepat ke dunia seperti ini, karena kita masih fresh, kita masih belum bisa dipengaruhi siapapun, dan pada akhirnya yang bisa mempengaruhi diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Jadi lu boleh baca berita, lu boleh nonton berita, lu boleh dengerin wawancara orang, tapi pastikan bahwa itu membawa perubahan yang lebih baik buat lo, dan itu membawa kemajuan bagi diri lo, dan lo jangan lupa untuk menambahkan perspektif lo sendiri gitu. Salah awal-awal nggak apa-apa, karena gue juga dulu sering salah gitu. Gue update di Instagram, gue update di Twitter, nggak tahu salah, ada yang ngoreksi. Nah itu gue terima. Lalu gue pun bikin klarifikasi, gue update lagi tentang perbaikan-perbaikan yang dikasih tahu sama orang-orang di sekitar gue gitu. Nah hal-hal seperti ini yang gue harap bisa dimulai oleh anak muda zaman sekarang, karena politisi kita tuh udah banyak banget yang tua, yang nggak asik lah gitu kan, buat diajak diskusi debat gitu udah gak asik lah. Dan banyak juga politisi kita tuh yang main aman. Jadi yang penting dia main amannya pokoknya dia diem aja kalau rapat tuh. Pergi anggota DPR gue juga bisa nih kritik nih. Kalau mau kritik anggota DPR gini caranya. Banyak anggota DPR tuh yang diem aja kalau rapat, tapi kalau di sosmed tuh koar waduh. Banyak itu yang kayak gitu tuh, gue sering denger tuh cerita-ceritanya. Misalkan gue tanya nih, adalah temen salah satu yang gue kenal tuh, ya ada nih satu orang, ini gue dapat cerita dari sisi orang. Jadi ada anggota DPR ini cerita ke orang ini, nah orang ini yang gue kenal cerita ke gue gitu. Ada nih satu orang itu kerjanya diem aja kalau rapat, ngangguk ya, tapi kalau lagi di Twitter, lagi di Instagram, kalau kritik mantap, pokoknya kalau memuji berlebihan, kalau mengkritik juga berlebihan. Nah itu ada juga tuh yang kayak gitu. Malah ada yang sebenarnya dia punya kekuasaan, dia punya ini, tapi dia nggak mau ikut bersuara gitu. Atau nggak ada yang awalnya bersuara nggak tahu dikasih apa, disumpel apa, mulutnya tiba-tiba didiem. Nah itu adalah anggota DPR tuh yang harus kita kritisi. Dan kalau bisa di periode selanjutnya jangan kita pilih lagi, karena kan anggota DPR tuh nggak ada batasnya tuh. Kalau presiden kan bisa 2 kali dalam 5 kali, misalkan dia periode pertama 5 tahun dia bisa nyalon lagi. Kalau anggota DPR habis itu nggak bisa lagi kan, dia nggak bisa nyalon lagi, cuma bisa 2 kali. Nah kalau anggota DPR dia bisa terus tuh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh lu harus perhatiin wakil-wakil lo di DPR. Lo cek coba dapil lo siapa wakil-wakilnya, terus kira-kira yang bisa lo ajak
komunikasi, siapa yang lo ajak diskusi siapa, dan siapa yang kira-kira bisa lo kasih masukan untuk agar aspirasi lo bisa disampaikan di rapat-rapat bersama menteri gitu. Cuman kalau dia inget ya, kebanyakan juga anggota DPR tuh iya nanti akan saya sampaikan, padahal kagak disampaikan juga. Nah itu juga banyak yang kayak gitu. Nah yang terakhir, selamat berjuang, selamat belajar, dan oh iya gue pengen bahas tentang belajar dari rumah juga, home learning. Nanti ada short video juga lah tentang home learning yang akan gue bahas nanti. Ini adalah gue, ini adalah perspektif gue. Lo boleh ngajak gue diskusi di Instagram gue boleh, di Twitter gue boleh, mungkin yang punya line atau WA gue juga boleh. Kalau kalian pengen ketemu gue juga boleh, kita janjian, karena gue juga suka jalan-jalan keliling Jakarta. Siapa tahu kalau gue lagi jalan-jalan gue ke dekat-dekat area lo, kita bisa ngobrol bareng-bareng nanti. Ajak juga teman-teman yang lain. Dan itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Biar kayak youtuber lain, walaupun subscriber gue masih bisa dihitung, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Anjay, mantap.